Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-22 di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita masih istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuta. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan bertawassul terlebih dahulu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin syuhada sahabatil qurbatil wal walidin. Semoga selalu jalani Allah. Semoga selalu abaina umatina jadina jadina amin amin. Semua khususan ila syaikhul Islam Muhyiddin. Semoga selalu Khalil Bangkalan. Ya Syekh Masyari sallallahu alaihi wasallam. ويفيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain. Minggu yang lalu kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun 5 pondasi. 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Ya. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu, diperintah saya, an uqatilan nasa, memerangi manusia, memerangi kepada manusia, hatta yashhadu, sehingga yashhadu, mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa manna Muhammadur Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, kemudian yang kedua yaitu wa yuqimus shalah, menegakkan mereka semua as-salata, akan sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat, untuk bayar zakat. Jadi di sini baginda Kanjeng Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk memerangi
manusia yang tidak mau bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, dan tidak mau bersaksi bahwa baginda kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kalau sudah ini dilakukan, wa yuqimus shalah, melaksanakan salat sebagai wujud persaksian, wujud keimanannya. Wa yutuz zakat, dan membayar zakat, menunaikan zakat sebagai wujud dari kesaksiannya, taatnya. Jadi salat ini ketaatannya, bukti bahwa keimanan kita, ya. Wa yutuz zakat, dan juga menunaikan zakat sebagai bukti ketaatan kita. Jadi ada dua. Wa yuqimus shalah, urusan kita dengan Allah. Ya, urusan kita dengan Allah kita perbaiki. Wa yutuz zakat, dan juga urusan dengan sesamanya. Jadi Allah itu mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, menyayangi, menyantuni antara satu yang dengan yang lainnya. Ya. Yaitu berkenaan dengan urusan dunia. Misalnya seperti zakat, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang berhak, utamanya kepada fakir miskin. Faida fa'alu, apabila telah melakukan mereka, nas itu telah melakukan, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan melaksanakan sholat serta juga menunaikan zakatnya, maka asamu, maka terpeliharalah mereka minni, dariku, dima'uhum, yaitu darahnya, wa amwaluhum, dan juga amwaluhum. Apa amwal? Amwalahum itu amwal, hartanya, harta mereka. Jadi terpelihara mereka, dirinya terpelihara. Artinya tidak akan diperangi, artinya akan aman, hartanya aman, darahnya aman, keselamatannya aman, jiwanya aman. Illa bihaqqil Islam, kecuali haknya, dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'alallah, karena urusan hisab, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bersaksi kepada Allah, tidak mau bersaksi baginda Nabi Muhammad ada utusan Allah, tidak mau melaksanakan sholat, dan juga tidak mau bayar zakat. Maka di sini wa yuqimus shalah, bukan hanya mengerjakan tapi mendirikan, menegakkan sholat. Oleh karena itulah ini tugas kita, dan ini sudah menjadi acuan oleh Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, beliau memerangi kaum murtad, karena pada masa Abu Bakar itu khalifah yang pertama setelah baginda kanjeng Nabi wafat, banyak orang yang hengkang, banyak orang yang murtad, banyak orang yang sudah tidak mau lagi membayar zakat. Bahkan banyak orang yang sudah mau mengaku pengganti Nabi, jadi Nabi palsu. Padahal khataman nabiyyin itu baginda kanjeng Nabi, sudah tidak ada lagi Nabi yang terakhir kecuali baginda kanjeng Nabi Muhammad. Seperti Musailamah al-Kazzab mengaku sebagai Nabi. Selain itu kaum murtad juga tidak mau bayar zakat. Sudah tidak mau bayar zakat karena mereka itu Islamnya itu hanya Islam takut kepada baginda Nabi, bukan dari lubuk hati yang paling dalam. Oleh karena itu di situ ketahuan siapa yang benar-benar Islam, siapa yang Islamnya hanya sekedar hanya karena takut saja kepada Nabi. Ketika Nabi wafat, maka disitulah hengkang. Maka itu yang diperangi oleh Abu Bakar pada masanya. Karena sebagaimana hadis baginda kanjeng Nabi Muhammad yang telah kita bahas tadi, dari An Ibnu Umar, ini termasuk hadis muttafaqun alaih. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian yang perlu perhatikan, ini keseriusan. Jadi zakat itu bukan muamalah, bukan seperti yang kita lakukan jual beli, tidak. Zakat ini merupakan ibadah. Oleh karena itu harus diperhatikan benar-benar, kita sebagai umat Islam, umat yang beragama Islam, maka kita harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita remehkan, jangan sampai terlupakan. Karena kita sudah berakhir
hampir berakhir di bulan Ramadan, jangan sampai lupa karena kita lalai. Karena zakat itu tidak banyak, ya, katakanlah ada yang mengatakan 2,5, ada 27, 28. Itu sedikit, tidak terlalu banyak itu per orang. Akan tetapi kalau itu dientengkan, maka itu akan menjadi masalah dalam diri kita. Nah, karena itu jangan sampai lupa di akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk bayar zakat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersama kami MBC NU Kecamatan Kuta. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang barokah bagi kita. Sekaligus mengingatkan soimin-soimat yang berbahagia untuk membayar zakat. Utamanya ya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Karena ada waktu jawas, ada waktu wajib, dan ada waktu yang afdal, ada waktu yang makruhah. Yang dimakruhkan, ada juga yang haram. Jadi mulai masuknya bulan Ramadan itu sudah dibolehkan jawas. Kalau sudah malam takbiran itu sudah wajib. Ya, kemudian kalau sudah mau menjelang sholat Idul Fitri, ya, di situ yang paling utamanya di situ. Dan setelah sholat Idul Fitri itu sudah makruh. Ini jangan sampai terjadi makruh. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, mari kita tunaikan zakat fitrah kita. Zakat fitrah, karena zakat fitrah ada waktunya, beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal 1 haul misalnya, tapi itu waktunya tertentu, tidak harus di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah maka tentunya itu ada waktunya, yaitu bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Sahabat-sahabat sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.